Turki versus Prancis, bangkitkan perang salib era modern. Kolumnis Turki Selçuk Turki Yılmaz menyampaikan histori antara Prancis, Turki, dan Islam lewat artikel yang dimuat di media Turki Yeni Şafak pada Senin kemarin, 26 Oktober 2020. Dia memulainya dengan menyinggung soal Prancis yang melarang jilbab pada tahun 1989, langkah yang diambil untuk mengantarkan era baru di dunia muslim. Namun, Prancis tidak bisa melihat gambaran besarnya saat itu. Apa yang diperlukan adalah mengevaluasi situasi dalam konteks penyatuan Jerman, runtuhnya Uni Soviet, dan kemerdekaan dunia Turki, dan mengambil tindakan yang sesuai. Kemerdekaan Bosnia-Herzegovina, Kosovo, dan Makedonia selama periode yang sama merupakan pertanda transformasi politik dan regional paling signifikan bagi kami pasca di tahun 1918. Dan Turki memiliki area yang cukup luas untuk bermanuver di dalamnya meski melepaskan secara bertahap kebijakan isolasi dalam sistem bipolar global. Maka dengan mengumumkan larangan jilbab, hal itu telah membuka pintu ke era baru dunia muslim. Sebagian besar Prancis berpartisipasi dalam perang salib, sehingga memungkinkan untuk membicarakan permusuhan historis terhadap muslim. Sikap politik Prancis yang bermusuhan terhadap muslim tidak pernah memudar. Di saat yang sama, ada larangan jilbab di Turki dan larangan tersebut terperangkap dalam perdebatan rezim, sehingga diskusi tentang sekularisme pun menonjol. Namun, perubahan global sedang terjadi dan Turki berada di pusat perubahan ini. Ketika kita melihat ke belakang, kita dapat memahami mengapa dalam organisasi Fethullah atau Veto ingin secara terbuka menyatakan di pihak siapa dia berada. Sebelum larangan jilbab diberlakukan di Prancis pada tahun 1989, Fethullah menyatakan tidak memiliki hubungan dengan gerakan Islam dan dia berada di pihak yang berlawanan. Tapi setelah 12 September, Fethullah menyampaikan pidato terbuka pertamanya di Masjid Hisar dan menyebut mereka yang memprotes larangan jilbab sebagai teroris. Pidato ini menandai dimulainya era baru. Pidato ini perlu diketahui secara detail dan saya menyiapkan teks lengkapnya bersama beberapa teman untuk majalah Signatur. Tidak ada reaksi atas pidato yang dibuat di masjid pada tahun 1988, tetapi tekanan besar diterapkan pada majalah Imsa atau Signatur. Beberapa saat kemudian, Prancis melakukan intervensi di Aljazair. Kemenangan Front Keselamatan Islam dalam pemilu dibatalkan, dan seluruh negeri terseret ke dalam lingkungan kekacauan yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun yang sama, genosida terbesar pasca Perang Dunia Kedua telah dimulai di Bosnia-Herzegovina. Sementara di Kaukasus, orang-orang Armenia telah mengambil tindakan dan menduduki wilayah Azerbaijan. Amerika yang merangkai Eropa di belakangnya telah menetap di jantung dunia muslim. Dalang Veto muncul sekali lagi selama invasi 1991 ke Irak, dan dia mengumumkan bahwa dia menangis sampai larut pagi untuk anak-anak Israel. Infiltrasi Veto ke Kaukasus dan Asia Tengah dimulai setelah pidato ini. Kami berada di awal perang salib baru. Turki akan mengalami tahun-tahun tergelapnya setelah ini. Larangan jilbab di Prancis dan fakta bahwa anggota Veto mulai mendapatkan identitas sebagai bangunan non-nasional bertepatan pada periode yang sama. Tetapi, jika kita mempertimbangkan kebangkitan Timur dalam konteks negara-negara Muslim di sekitar Mediterania, maka sikap Prancis dan anggota Veto dapat lebih dipahami. Memimpin Eropa dan Amerika Serikat dengan langkah-langkahnya menuju dunia Muslim, Prancis memungkinkan kebangkitan semangat tentara salib. Saat ini, Prancis memimpin Eropa dan Amerika Serikat dalam permusuhannya terhadap Islam. Mereka tidak ragu menggunakan agama sebagai alat untuk mengubah peristiwa yang terjadi di Afrika, Mediterania Timur, dan Kaukasus menjadi keuntungan. Selanjutnya, mereka membungkuk begitu rendah untuk menghina Nabi Muhammad. Prancis telah menyajikan larangan jilbab pada tahun 1989 sebagai konflik antara agama dan sekularisme. Dan sekarang, mereka berlindung di balik konsep era pencerahan seperti kebebasan berekspresi. Terlepas dari contoh kemunafikan yang begitu nyata, sikap Prancis mampu mempengaruhi Turki ketika itu. Mereka yang tak buta fakta bahwa acara Charlie Hebdo
adalah kampanye baru yang menargetkan dunia Muslim dan Turki lebih dari yang seharusnya. Mereka juga pasti tidak dapat memahami bahwa Perancis akan mengadopsi kebijakan yang memalukan, sehingga mereka yang menjerit sekuat tenaga sekarang diam seperti tikus. Ketika seorang pendeta dibunuh di masa lalu, Turki dikritik secara brutal, padahal ada kecurigaan serius terkait pembunuhan itu. Namun, kini mereka memilih bungkam menghadapi Prancis ihwal perebutan agama demi terjun ke politik. Seperti yang telah terjadi selama 1000 tahun, itu adalah tugas orang Turki Anatolia untuk menjadi pembawa bendera wilayah tersebut. Hari-hari ketika istilah Turki dan Muslim digunakan secara bergantian sekali lagi berada di tangan kita. Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menargetkan para Muslim terkait separatis Islam telah menggerakkan kelompok sayap kanan anti-Islam di negara itu. Valérie Pécresse, Ketua Dewan Regional Île-de-France yang juga menaungi ibu kota Paris, menuntut agar para muslimah tidak boleh mengenakan jilbab dalam foto-foto kartu penumpang langganan dan rambut mereka harus diperlihatkan. Dalam suratnya kepada Menteri Dalam Negeri Gerard Darmanin, Pécresse meminta agar penggunaan foto pada kartu langganan dengan jilbab harus dilarang dengan cara apapun. Pécresse juga mendukung agar paspor, KTP dan kartu jaminan sosial Prancis harus tanpa hijab untuk melindungi ketertiban umum dan memerangi penipuan, dan dia juga berpendapat bahwa undang-undang harus diberlakukan untuk ini. Kawasan Île-de-France saat ini sudah menerapkan pembatasan foto ini pada penumpang langganan. Pernyataan Macron. Pada konferensi pers pada Jumat 2 Oktober kemarin, Macron menyatakan bahwa rancangan undang-undang tentang pemberantasan ide-ide separatis Islam akan diajukan ke Dewan Menteri pada 9 Desember mendatang. Di Prancis, Islam perlu dibentuk agar menjadi pendukung republik, sebut Macron. Macron berargumen bahwa Muslim di Prancis punya ideologi yang mendukung ide-ide separatis dan orang-orang ini menganggap hukum mereka sendiri lebih tinggi dari hukum Prancis, ujar dia, sambil menuding bahwa Islam sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Presiden Turki Erdogan pernah menyatakan Macron perlu memeriksa kesehatan mentalnya. Sementara, Presiden Pakistan juga turut mengecam. Dia menuding Macron menyerang Islam akibat pernyataannya tersebut. Presiden Pakistan mengatakan, sangat disayangkan bahwa dia memilih untuk mendorong Islamofobia dengan menyerang Islam daripada teroris yang melakukan kekerasan, baik itu Muslim, supremasi kulit putih, ataupun ideologi Nazi.